Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin 15 Januari 2024. Kita akan memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayatnya yang pertama. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, kuasai kami. Kami meminta pertolongan-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana keterangan dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Yang menjadi nasa renungan kita adalah ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari Bukit Sion pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan. Bahwa semua orang, semua umat manusia pasti mengharapkan yang namanya kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam hidupnya. Sehingga berbagai upaya dilakukan orang untuk mendapatkannya. Manusia bersosialisasi, manusia bekerja dengan sungguh-sungguh, manusia beragama dengan baik. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan damai sejahtera. Tetapi sering sekali damai itu tidak ditemukan karena adanya keangkuhan, adanya keegoisan, adanya orang yang mementingkan diri sendiri, adanya orang yang menganggap diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Keserakahan pun muncul, sehingga apa yang diharapkan tentang damai itu tidak kunjung kita temukan.
Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 ini di sana diberitahukan sebuah contoh untuk dilakoni kepada orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana caranya untuk hidup bersosialisasi, dalam hidup menemukan pasangan hidup? Paulus sangat dekat dengan jemaat itu, sehingga disapa dengan sapaan sebagai anak-anak kekasih. Di dalam jemaat Korintus ada beberapa hal permasalahan yang ditemukan, yaitu adanya prinsip salah paham dalam hal memilih pasangan hidup. Memilih pasangan sesuka hati dan seturut kepuasan semata, tanpa melihat kedalaman hati, tanpa melihat pertumbuhan rohaninya. Ini sebuah pembelajaran dari kita, bagi kita, dari Paulus. Sehingga Paulus menganjurkan agar orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, membukakan hati mereka tentang pengajaran firman Tuhan ini mengenai hidup dalam berpasangan. Paulus ingin mempertahankan iman jemaat supaya tetap takut akan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan rohaninya. Paulus ingin mempertahankan iman setiap orang percaya. Karena orang-orang akan goyah, orang-orang akan gampang rapuh, orang-orang akan gampang jatuh, dan akan mudah meninggalkan persekutuan dan Tuhannya apabila mereka mengabaikan firman Tuhan, apabila mereka mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Begitu juga jika mereka mengambil pasangan dalam hidupnya, karena pasangan mereka yang tidak sehati sepikir, yang tidak seiman, akan mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan jemaat agar dalam memberikan pemahaman yang benar tentang pemilihan pasangan hidup, karena akan menjadi pasangan sehidup semati, harus seimbang, sederajat, setara, dan sama. Kita memiliki pandangan yang sama, memiliki iman yang sama, tujuan hidup yang sama, agar hidup ini kita boleh nikmati dalam ketenangan, dalam kedamaian, dan dalam sukacita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang Engkau ingatkan kepada kami, agar dalam menjalani kehidupan ini, kami berserah kepadamu, kami mengandalkan firman-Mu, kami menaruh harap kepadamu saja. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam seluruh aktivitasnya, dalam seluruh pekerjaannya, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai pegawai, apapun tugas profesi kami. Kami percaya Tuhan menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Sebagai pelayan masyarakat, sebagai tenaga medis, sebagai polisi, sebagai tentara, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang dalam masa tuanya, yang tidak berdaya karena keterbatasan secara fisik. Dengan iman kami percaya Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan mengangkat mereka.
Tuhan melindungi mereka. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan. Baik pergumulan rumah tangga, pergumulan karena masalah ekonomi, pergumulan karena masalah-masalah pendidikan, apapun pergumulan yang kami hadapi. Oh Tuhan, kiranya Engkau intervensi, kiranya Engkau datang bersama-sama dengan kami, kiranya Engkau membukakan hati kami, agar persoalan-persoalan itu boleh kami dilepaskan dan kami boleh mengenal Tuhan saja. Bapa di surga, kasihani kami, lindungi kami, karena kami berdoa kepadamu di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, kurang semangat.